Halo semuanya, jumpa lagi bersama saya dengan Jibril Robo Jawa. Saya mahasiswa program studi pendidikan fisika di Universitas Katolik Widyamantara Kupang. Bagaimana kabar semua? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat dan baik-baik semua. Pertama-tama saya mengucapkan salam sejahtera untuk kita semua. Nah, dalam video ini saya akan menjelaskan tentang sengatan listrik. Ya, seperti yang kita ketahui bahwa bahaya sengatan listrik itu sangat mengganggu sekali bagi kita manusia. Dan bagaimana cara kita mencegah supaya kita tidak terjadi yang namanya sengatan listrik atau fenomena kesetrum. Nah, teman-teman semua pasti mengalami yang namanya kesetrum. Seperti kesetrum saat kita memegang alat rumah tangga, ya seperti video ini. Kemudian saat ingin menyalakan lampu seperti ini, ya, atau di tempat kerja saat membaikkan motor-motor listrik yang rusak, nah, atau sebagai bahan candaan seperti video ini. Nah, teman-teman semua, kesetrum itu sangat berbahaya sekali bagi kita manusia. Nah, mengapa kesetrum itu sangat berbahaya? Karena kesetrum bisa badan kita lemah dan terjatuh, kejang otot, gangguan pernapasan, gangguan jantung, ya. Kemudian bisa menimbulkan kematian. Nah, bagaimana hal itu terjadi? Ya, karena ada arus listrik yang masuk ke dalam tubuh kita melalui jaringan otot, jaringan saraf, dan organ-organ penting lainnya dalam tubuh kita. Nah, teman-teman semua, untuk memahami sengatan listrik atau fenomena kesetrum, maka kita harus memahami 4 hal yang harus kita perhatikan, yaitu muatan listrik, kemudian arus listrik, kemudian tegangan, dan kemudian hambatannya. Oke teman-teman semua, kita langsung saja menjelaskan tentang muatan listrik. Nah, di sini terdapat sebuah tanaman atau sebuah buah pohon. Nah, dalam tanaman ini terdapat suatu unsur atau suatu zat. Nah, kemudian kita membagikan zat tersebut sampai ke hal yang tidak bisa dibagikan lagi, atau zat tersebut paling yang terkecil yang tidak dapat dibagikan lagi. Nah, dalam hal ini inilah yang disebut dengan suatu atom. Nah, dalam atom ini terdapat beberapa muatan, yaitu ada muatan negatif, ada muatan positif, dan ada muatan netral. Nah, dalam inti atom terdapat muatan positif. Kemudian muatan negatif ini adalah muatan yang mengelilingi muatan inti. Nah, dikatakan muatan netral apabila jumlah elektron dan jumlah positif ya atau jumlah proton sama besar, ya, sehingga sigma sigma proton atau positif sama dengan jumlah elektron negatif. Nah, teman-teman semua, nah, ada juga ya seperti gambar yang kedua ini adalah jumlah elektron ya, yang memiliki banyak muatan ya, seperti gambar ini adalah muatan elektron ya, muatan elektron yang mengelilingi muatan inti ya, atau muatan positif. Nah, dan dalam jumlah ini ya, dikatakan netral apabila jumlah proton yang ada di inti ini sama dengan jumlah elektron yang mengelilingi proton tersebut ya, atau inti ya, atom tersebut, hingga sigma Fe positif sama dengan sigma elektron, jumlah elektron. Nah, teman-teman semua,
kita memindahkan suatu elektron ya dari atom ini, kita memindahkan ke sini atom ini. Nah, maka di sini akan mengalami yang namanya kekurangan elektron. Nah, maka di sini tidak akan bersifat netral lagi. Ya, di sini akan bersifat jumlah proton yang lebih besar dari jumlah elektron. Nah, sedangkan di sini mengalami kelebihan elektron. Ya, sehingga di sini jumlah proton yang lebih kecil dari jumlah elektron. Nah, maka kita menyimpulkan bahwa ini adalah kesimpulan. Ya, ini adalah kesimpulan bahwa di sini terdapat kekurangan elektron. Artinya bahwa di sini memiliki jumlah proton yang banyak. Ya, kemudian di sini adalah mengalami kelebihan elektron. Oke teman-teman, selanjutnya ketika saya mengumpulkan muatan positif ke satu tempat dan muatan negatif ke satu tempat, ya seperti ini, dan kemudian saya menyambungkan atau menghubungkan kedua muatan ini dengan menggunakan kawat atau dengan menggunakan alat voltmeter, ya seperti ini. Maka kita akan menyimpulkan, ya, maka terjadi proses ya di dalam kawat ini akan berbentuk seperti ini. Seperti ini teman-teman. Artinya bahwa ketika di sini tadi mengalami kekurangan elektron, di sini adalah kelebihan elektron, maka di sini akan mengalami keloncatan. Dia mengalami keloncatan, muatan elektron mengalami keloncatan ke muatan positif, ya, untuk mengisi kekurangan yang di sini. Di sini misalkan di sini, maka di sini akan loncat ke sini. Ya. Ini ada. Nah, maka di sini dia akan loncat ke sini. Ya. Di sini ada kekosongan, maka ini akan terluncur. Maka di sini dari sini dia akan mengisi sini. Artinya bahwa maka di sini dia akan meloncat meloncat sampai ke sini, teman-teman. Nah, dan kemudian teman-teman, ketika saya mengubahkan kawat ini, ya, ke kawat yang lebih kecil, teman-teman, seperti ini, kawatnya lebih kecil, seperti ini. Maka proses ya sama seperti ini, tetapi proses pergerakan muatan negatif ke proton itu sangat susah. Ya, proses pergerakannya sangat susah. Karena apa? Karena memiliki bahan konduktor yang kecil, ya, sehingga penghambatan ya, pergerakan dari muatan negatif ke positif itu sangat susah. Ya, artinya dari sinilah kita menghitung bahwa inilah yang disebut dengan hambatan. Ya, ini adalah yang disebut dengan hambatan. Jadi muatan negatif dan muatan positif di sini, negatif di sini, ini sangat dekat sekali. Ini susah untuk bergerak. Ini sangat susah untuk bergerak, sangat susah untuk melepaskan. Ini sangat susah. Nah, dari hal inilah, ya, kalau kita menggunakan hambatan yang tinggi seperti ini, ya, hambatan yang tinggi seperti ini, maka akan terjadi di sini akan mengalami kepanasan, ya, panas, dan kemudian akan terjadi terbakar. Ya, maka sini akan terjadi terbakar. Jadi, teman-teman, sini saya menggunakan hambatan yang rendah hingga pergerakan muatan negatif tidak susah untuk mengisi kekurangan elektron yang ada di muatan positif yang ada di sini. Nah, jadi teman-teman semua, kita kesimpulan, ya. Nah, dari proses perpindahan
potensial kelebihan elektron ini ke tempat kekurangan elektron atau positif ini, ya inilah yang disebut dengan arus listrik. Ya, ini adalah arus listrik terjadi proses. Nah, kenapa perpindahan negatif di sini? Ya, karena massa proton lebih besar dari massa elektron. Inilah yang disebut dengan arus listrik. Kenapa elektron yang berpindah ke positif? Karena massa positif lebih besar dari massa elektron. Oke teman-teman, kita kembali pada topik kita, yaitu sengatan listrik atau fenomena kesetrum. Nah, perhatikan pada gambar ini. Nah, pada gambar ini dikatakan sengatan listrik atau kesetrum listrik ini dikarenakan ada arus listrik yang masuk melewati tubuh kita menuju ke grounding. Ya, menuju ke grounding, salah satu faktor penyebab adalah adanya kebocoran arus listrik yang disebabkan oleh kabel terkelupas. Nah, di dalam gambar ini terdapat sumber tegangan, hambatan, dan arus listrik. Nah, dalam di sini kita contohkan bahwa sumber tegangan di sini adalah 220 volt. Sedangkan hambatan rata-rata manusia itu adalah 1000 ohm. 1000 ohm dan kita menghitung berapakah arus yang masuk ke dalam tubuh kita menuju ke grounding. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa rumus tegangan adalah V sama dengan I kali R. Jadi I sama dengan V per R. Jadi kita hitung masukkan V sama dengan 220 volt per 1000 ohm. Jadi hasilnya I sama dengan arus listrik yang masuk dalam tubuh kita yaitu 0,22 ampere. Artinya bahwa kalau kita mengubah ke miliampere sama dengan 220 miliampere. Nah, catatan penemuan para ahli mengatakan bahwa 50 sampai 100 miliampere itu batas arus yang dapat menyebabkan kematian. Batas arus yang dapat menyebabkan kematian. Jadi di sini arus yang masuk ke dalam tubuh kita yaitu 220 miliampere. Sedangkan menurut penelitian para ahli yaitu dari 50 sampai 100 miliampere itu sudah menimbulkan kematian. Apalagi kita menerima arus atau sumber tegangan yang sebesar 220 volt ya, atau menerima arus 220 miliampere itu sudah terbakar, teman-teman. Itu sangat terbakar. Nah, selanjutnya kita akan membahas ketika seseorang menggunakan atau memakai sepatu karet ya, maka kemungkinan akan terjadi hambatan yang dimiliki oleh orang tersebut akan semakin besar. Ya, ada catatan mengatakan bahwa hambatan seseorang menggunakan sepatu yaitu sebesar 200.000 ohm. 200.000 ohm. Jadi kita mengalihkan seperti tadi bahwa menggunakan rumus V sama dengan I kali R ya, rumus tegangan seperti ini, maka kita menyimpulkan bahwa arus yang masuk ke dalam tubuh kita itu sangat rendah sekali, yaitu 1,1 miliampere. Nah, sedangkan hasil yang ditemukan oleh para ahli ya, yaitu pada 0, sampai 0,9 belum merasakan ada pengaruh sengatan listrik. Nah, sedangkan di situ tadi adalah 1,1 miliampere. Nah, pada 0,9 sampai 1,2 itu baru terasa adanya arus listrik, tapi tidak menimbulkan gejala sengatan listrik atau menimbulkan kejang. Jadi alangkah lebih baiknya kepada teman-teman semua atau masyarakat untuk ketika kita melakukan atau aktivitas yang berkaitan tentang listrik ya, meskipun ada sumber tegangan yang tinggi, marilah kita menggunakan alas kaki kita, yaitu menggunakan sepatu karet.
Nah, tetapi ada pertanyaan, banyak kok yang meninggal atau mengalami kesehatan listrik yang luka parah meskipun menggunakan pakai sepatu. Nah, di sini kita akan menjelaskan bagaimana caranya ketika seseorang tersebut mengalami luka parah meskipun memakai sepatu. Nah, yang pertama, jangan kita menggunakan atau melakukan aktivitas yang berkaitan tentang listrik ya di lingkungan basah. Ya, di lingkungan basah. Karena apa? Meskipun kita menggunakan sepatu ya, kalau kita melakukan aktivitas di lingkungan berair ya, atau basah, apalagi terkena sepatu kita, maka hambatan yang kita miliki itu akan semakin kecil, akan semakin kecil ya, seperti 20 ohm. Seperti 20 ohm. Kalau kita mengalihkan atau memasukkan rumus itu, maka itu sangat fatal sekali bagi tubuh kita. Ya, misalnya kita menggunakan dengan sumber tegangan yang kecil saja, yaitu kita menggunakan sumber tegangan yang 5 volt. Kita menggunakan sumber tegangan yang 5 volt, kemudian hambatan yang kita miliki yaitu 20 ohm. Ya, maka hasilnya akan seperti ini. Hasilnya seperti ini. V sama dengan I kali R, I sama dengan V per R, sama dengan 5/20, jadi I sama dengan 0,25 ampere. Maka kalau kita mengubah ke miliampere sama dengan 250 ampere. Tapi ingat catatan tadi bahwa 50 sampai 100 itu sudah menimbulkan kematian. Ini lebih dari 100 miliampere, maka ini tubuh kita akan terhangus. Ya, jadi hati-hati kalau kita melakukan aktivitas yang berkaitan tentang listrik yang menggunakan sepatu di lingkungan air ya, atau basah. Apalagi sekarang musim-musim hujan, jadi perhatikanlah ya. Mari kita belajar mengenai tentang listrik ini. Jadi teman-teman semua ya, pencegahan agar tidak terjadi tersengat listrik ya, yang pertama itu adalah kita harus menggunakan sepatu karet ya, biarpun meskipun tegangannya tinggi ya, kalau kita menggunakan sepatu karet maka kemungkinan tidak akan menimbulkan gejala sengatan listrik bagi tubuh kita ya. Kemudian ketika kita melakukan aktivitas di lingkungan basah ya, meskipun tegangannya tinggi, jangan sekali-kali kita melakukan hal itu ya. Meskipun kita menggunakan sepatu, itu akan sama saja sia-siakan tubuh kita ya. Dan yang ketiga adalah ketika kita mengalami sengatan listrik, segeralah ke pihak bersangkutan, yaitu ke rumah sakit, untuk mengecek ya secara cepat agar tidak terjadi kerusakan organ-organ dalam tubuh kita. Oke, seperti itu teman-teman semua. Jangan lupa video ini di-share kepada masyarakat ya, supaya kita waspada terhadap sengatan listrik ya, dan juga kita harus taat ya pada aturan protokol kesehatan ya, dimana negeri kita dilanda wabah virus corona. Jadi kita harus memperhatikan protokol kesehatan ya, memakai masker, menjaga jarak, jangan kerumunan, tetap selalu berdoa kepada Tuhan agar virus ini cepat selesai. Sekian dari saya, terima kasih.